صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pemutaran video Mars PMI kepada seluruh peserta diharapkan untuk menyanyikan bersama. Lain. Oh ini Kak jadinya. Nggak bagus videonya.
ada kesalahan teknis. Bu Maisyarah, coba unmute dulu, kami nggak dengar suaranya. Itu yang tadi boleh video yang tadi, nggak usah dicari yang lain, silahkan yang tadi dipasangkan aja, tapi dimodalkan semua supaya suaranya full ke videonya ya. Oke, siap Kak. Jelas Kak. Jelas Kak. Jelas Kak. Jelas. Nggak jelas Kak. Jelas. Baiklah, selanjutnya. Laporan Ketua Panitia kepada Muhammad Rida selaku Ketua Panitia PPAK
Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azizu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'. Pertama-tama yang paling utama, mari kita memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mewaraskan pikiran kita dan mensihatkan jasmani kita. Salawat beriringi salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan pada kehidupan kemanusiaan. Penghormatan saya pada Bapak Dr. T. Lembong Misbah MA selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Penghormatan saya pada Dr. Rashidah MAG selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Penghormatan saya kepada Ibu Sanadiah MAG selaku Sekretaris Jurusan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Penghormatan saya kepada Muhammad Rida, untuk untuk suara diperkeras karena tidak didengar ya. Penghormatan saya kepada Abang Saifullah selaku Ketua Himpunan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan panitia yang telah berdedikasi untuk terselenggaranya pengenalan budaya akademis dan kemahasiswaan tahun 2020. Terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang telah menyiapkan semuanya sehingga sampai hari ini acara berjalan lancar dan mahasiswa PMI pada tahun 2020 berjumlah 52 orang. Selamat datang kepada kawan-kawan mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2020. Selamat bergabung di keluarga besar Pengembangan Masyarakat Islam. Semoga menjadi abdi masyarakat yang bernafaskan Islam dan insan akademis yang selalu menyambung aspirasi masyarakat. Saya selaku Ketua Panitia meminta maaf jika dari kami banyak kekurangannya. Saya mewakili seluruh kawan-kawan panitia meminta maaf jika dari kami banyak mendapat kekurangan. Semoga kondisi cepat kembali sedia kala agar kita bertegur sapa. Salam pemberdayaan. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya laporan sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kepada Bang Saifullah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat bersama-sama mengikuti pengenalan budaya akademik kemahasiswaan secara daring, dan ini merupakan yang pertama kita lakukan prosesnya dengan sedemikian rupa. Salawat barangkaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah akhlakul karimah manusia dari yang biadab ke yang beradab, dari alam yang tiada berilmu ke alam yang berilmu, sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kata-kata penghormatan yang kami hormati kepada Bapak T. Lembong Misbah MA selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kata-kata penghormatan yang kami hormati kepada Ibu Dr. Rashidah MA selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
kata-kata penghormatan yang kami hormati kepada Ibu Saktiah MA sebagai Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, yang kami hormati kepada Kanda Mirza Fanzikri, SOSI MSI, dosen sekaligus alumni Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, yang kami hormati kepada Operator Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Pak Hasbalah, Kak Fatimah, dan Kak Maisarah, yang kami hormati kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, bekerja ikhlas, sehingga acara pada hari yang berbahagia ini sudah terlaksana sebagaimana semestinya. Kemudian kepada seluruh mahasiswa baru Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang hari ini sudah mengikuti kegiatan pengenalan budaya akademik kemahasiswaan di hari yang ketiga, yang masih sangat semangat walaupun dengan berbagai macam keterbatasan kita, yang salah satunya mungkin di jaringan. Kepada mahasiswa baru, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang merupakan sebagai salah satu prodi terbaik di Fakultas Dakwah yang terakreditasi A. Hal ini tentu tidak terlepas dari kesuksesan prodi kita menciptakan pekerja-pekerja sosial muda yang hari ini telah terbukti bahwa alumni kita telah menempatkan pos-pos penting, baik itu di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, sebagai figur pemberdaya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Kami berharap kepada mahasiswa baru Prodi Pengembangan Masyarakat Islam agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap proses yang nantinya akan dilalui di dunia kemahasiswaan agar menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan inovatif yang saat ini masih menjadi slogan pemberdaya Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Untuk yang terakhir, saya ingin menyampaikan, jadilah mahasiswa yang tidak condong sebelah, baik akademik maupun non-akademik. Prestasi IPK itu tentu penting, tapi soft skill yang ditawarkan di kampus juga tidak kalah penting, baik itu di organisasi internal kampus maupun di eksternal kampus. Jadi ini nanti merupakan sebuah kolaborasi yang cantik untuk membentuk mahasiswa-mahasiswa yang berdaya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir saya mau bilang semangat kepada mahasiswa-mahasiswa baru Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Prodi PMI, aktif, kreatif, inovatif. Adanallah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arahan sekaligus pembukaan acara oleh Dr. T. Lembong Misbah MA, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Aranidi. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar lina'lama 'adada as-sinin wal hisab. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali penghormatan kami kepada Ibu Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Ya, kalau kita lihat tampilannya tadi wajar ada yang memanggil kakak. Memang seperti itu kelihatannya. Sebab memang ibu kita ini luar biasa. Kalau kalian sudah jumpa nanti ya tentu akan terpikat. Ya,
walaupun umur sudah mulai menapaki hampir angka 5, tapi kelihatannya itu jauh mundur ke belakang. Ya, itulah Bu Rashidah Ibrahim. Ya, jadi jangan panggil kakak lagi ya. Ada yang panggil kakak pula di situ. Ya ini nampaknya Bu Rashidahnya nggak ada respon. Ini apa nggak dengar dia ini? Ada. Pak, siap respon. Membiarkan suara Pak Embong tunggal. Jadi kami unmute ya. Oh gitu. Tapi Baik. kami lebar nggak kedengaran tadi. Oke, kemudian kepada Ibu Sekretaris juga ini tidak kalah luar biasanya, tapi saya tidak banyak komentar. Tentu para dosen, para alumni, dan juga para operator yang tergabung dalam jamaah Zoom ini. Terus penghormatan kami kepada Ketua HMPS, ya tadi sudah menyampaikan sambutannya yang luar biasa, serta kawan-kawan pengurus kalian. Ya kalau kemarin ya saya mewakili dari wakil dekan 3 Fakultas Dakwah, ya barangkali kemarin kita sudah jumpa juga di media Zoom. Tapi kali ini sebenarnya saya lebih mewakili sebagai alumni, ya sebagai pemberitahuan awal bahwa saya sebenarnya adalah alumni pertama di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Ya perlu saya sampaikan bahwa dulu memang Prodi ini dianggap orang, ya apalah itu, banyak orang yang nggak paham, yang mengira PMI itu adalah palang merah Indonesia. Jadi ternyata ya dalam perjalanan waktu dan kita sudah menunjukkan tingkatan-tingkatan kinerja yang baik sampai pada hari ini memperoleh akreditasi A. Satu-satunya akreditasi A di Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah Prodi PMI. Walaupun Sivitas Akademika berusaha keras untuk menjadikan semua prodi yang ada di Fakultas Dakwah ini A. Tapi yang sudah jelas ada sertifikatnya di tangan, barulah hari ini PMI. Jadi saya sebagai alumni pertama itu cukup berbangga dan sangat senang karena penampakan sejarah sampai hari ini tentu bisa kita sebut adalah sebuah capaian yang luar biasa. Dan inilah modal kita bahwa kita memang tidak hanya bangga dengan sertifikat. Dan perlu dipahami bersama bahwa hari ini adalah dunia kompetitif, dunia bersaing. Dan persaingan yang paling menentukan siapa pemenangnya tiada lain adalah mereka yang paling unggul. Jadi kalau ada pameo dulu, ikan besar memakan ikan kecil, itu dulu. Atau dulu ada istilah biar lambat asal selamat, itu dulu. Tapi sekarang adalah siapa cepat dia dapat. Cepat selamat. Bukan ikan besar memakan ikan kecil, tapi ikan kecil akan bisa mengelabui ikan besar. Kenapa? Karena kemampuan. Jadi karena itu hari ini bahwa penampakan karir atau penampakan ya jenjang aktivitas atau katakanlah masa depan adik-adik semua di PMI itu sangat ditentukan oleh Anda sendiri. Bahwa kuliah sebenarnya adalah hanya sarana untuk memberi tangga. Jadi ingat bahwa kuliah adalah tangga. Sementara yang naik tangga itu adalah adik-adik. Makanya jangan heran kalau nanti ada dari teman-teman kalian itu baru di tangga 1 lalu terjatuh. Kenapa? Itu boleh jadi tangga yang dia naik itu tidak hati-hati. Atau dia tidak serius. Atau dia tidak bersungguh-sungguh. Makanya kami ya harapkan
kepada adik-adik baru semuanya untuk ketika sudah bertekad di PMI, maka jiwa ragamu itu harus masuk. Dalami dan selami. Ingat, sekali lagi, keberhasilan tiada lain adalah karena study hard dan kesungguhan kita. Jadi kami akan berusaha keras. Ya, saya sering di lokal menyebutkan kami akan berusaha keras membantu Anda. Tapi kalau Anda sendiri tidak mau membantu diri sendiri, maka akan sukar bantuan kami itu sampai kepada Anda. Apa maksudnya adalah bahwa kami di Civitas Akademika, khususnya Prodi PMI, akan melakukan upaya-upaya yang maksimal terhadap perbaikan-perbaikan di semua lini, di pembelajaran, di kurikulum, dosen, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, atau semangat adik-adik semua itu biasa-biasa saja, ya, maka apa yang dilakukan itu tentu akan tidak tersambung dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini barangkali yang pertama, bahwa kami berharap sangat kehadiran dari adik-adik baru ini dari seluruh penjuru tanah air itu hadir menjadi kekuatan pendobrak yang sudah baik ini, kita berharap untuk menjadi lebih baik lagi. Itu yang kami ingatkan yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Tidak ada sesuatu itu didapatkan dengan cara simsalabim. Ada ketadabra itu langsung jadi. Itu cuma ada di dunia sinetron. Di dunia nyata itu butuh proses. Maka sering kita dengar adagium yang disampaikan oleh orang tua dulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yaitu mungkin masih update. Masih bisa kita pakai walaupun ini zaman milenial. Artinya apa? Bahwa perjuangan dan proses itu memang butuh pengorbanan. Butuh pikiran, butuh tenaga, butuh dana. Nah, itu masalahnya. Dan butuh kesabaran. Jadi makanya nanti kalau kita sudah bertatap muka, ya dalam penugasan-penugasan itu memang ada banyak hal terkadang yang sebelumnya kita tidak pernah dengar, kita tidak pernah lihat, lalu disuruh Anda harus seperti ini, Anda seperti ini. Itu dalam rangka melatih kemampuan, skill. Ya, apalagi kita adalah calon-calon tenaga community development, tenaga pengembang masyarakat, tenaga-tenaga sosial yang mengentaskan persoalan-persoalan masyarakat, memberikan kesejahteraan kepada orang. Tentu ini harus punya semangat dan kesungguhan serta kesabaran yang luar biasa. Ya, ini maka kemudian ya sering juga kami ingatkan sebagai mahasiswa itu tidak boleh punya mental kerupuk, mental kerasak kerusuk, jago kampung. Tapi begitu ada masalah sedikit, kemudian menjadi loyo, menjadi lembek, tak bersemangat, dan akhirnya ada yang mereka jatuh lunglai. Kami tidak berharap begitu. Jadi semua yang sudah menyatakan diri memilih PMI, kami pengen betul bahwa adik-adik semua adalah punya semangat dan punya perjuangan yang tentu harusnya berlebih dari yang lain. Insya Allah bersama kita bisa. Nah, karena ini waktu 7 menit ya sudah lewat dulu. Ya terakhir mungkin saya sampaikan semuanya kepada ya prodi, khususnya prodi PMI. Mari kita jaga amanah ini, bahwa orang tua dari
para mahasiswa baru ini telah mengamanahkan kepada kita anak-anak ini untuk kita didik, untuk kita bimbing, dan kita gembleng agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang sukses dunia wal akhirah. Amin, amin, amin. Barangkali itu yang saya sampaikan, baik sebagai alumni atau sebagai saat ini menjabat Wakil Dekan 3, ya kiranya kalau kita mengikatkan atau memperteguh komitmen, insya Allah apa yang kata orang susah akan mudah kita dapatkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara PBAK mahasiswa 2020-2021 tingkat prodi PMI dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Zulfami. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yahafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al khairan ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa atim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li shaykhina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahtim lana bi husnil hatimah wa la tahtim alaina bi su'il hatimah. Allahumma waffiq li ta'atika wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara pembukaan PBAK Prodi Pengembangan Masyarakat Islam periode 2020-2021. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu akan saya serahkan kepada moderator Zahara Maumura, mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, sekarang duduk di semester 5. Organisasi yang diikuti yakni Himpunan Mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam sebagai Sekretaris Bidang Humas dan juga Himpunan Mahasiswa Islam UIN Araniri. Baiklah, saya selaku host pada pagi hari ini mohon undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Isni Radifa selaku host yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan acara kita pada hari ini. Selanjutnya, pengenalan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rashida SAG MAG selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan juga Ketua Presidium Balai Syura Inong Aceh. Kepada Ibu dipersilahkan dengan durasi waktu 5 menit. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Penghormatan kami kepada Bapak Wadek 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, Bapak Dr. Telembong Misbah yang sekaligus juga alumni pertama PMI, Ketua Ikatan Alumni PMI, dan dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Penghormatan kami juga kepada Ibu Sadia selaku Sekretaris Prodi, juga Bapak Ibu dosen PMI tadi. Saya lihat ada Pak Mahlil, ada Pak Timur Dani. Nanti kita bersapa-sapa ya Pak. Ada siapa lagi tadi Bu Sadia yang nampak ya selain Pak Mahlil, Pak Murdani? Baru berdua. Baru berdua, oke. Penghormatan juga kepada Ketua HMP PMI, Bapak Dokter, Bapak Dokter ya, calon dokter berarti ya. Bapak Ananda Saifullah, Ketua HMP Ananda Saifullah, yang sudah, dan teman-teman panitia dari HMP yang luar biasa ya. Jadi ini luar biasa juga dari staf prodi, dari Pak Asbala, ada Kak Maisarah, ada Kak Fatimah yang luar biasa ya. Juga yang kami cintai, anak-anak kami sekalian, seluruh mahasiswa baru PMI yang luar biasa ya, yaitu 52 mahasiswa baru dari seluruh kabupaten, mungkin juga dari luar provinsi. Selamat datang, salam pemberdayaan buat semua. Mari bergabung bersama kita, Prodi PMI
menurut kami luar biasa. Semoga anak-anak yang baru juga merasakannya, keluar biasaan ininya. Oke, minta tolong di-share screen kan Kak Mai, ada kepada Ibu pada hari ini diberi kesempatan untuk memperkenalkan tentang prodi kita. Nah, mungkin kemarin tuh waktu memilih sudah coba juga berkenalan, tetapi ini kita berkenalan lebih dekat sedikit ya. Oke, next Kak Mai. Ini Kak Mai ini ada di belakang layar dia sebagai host ya. Nah, ini visi kita ya. Visi kita ini adalah menjadi prodi yang unggul, harus unggul, kreatif, inovatif dan profesional serta memiliki wawasan keislaman yang kuat dalam upaya menyiapkan tenaga pengembangan masyarakat serta mampu berkiprah di tingkat internasional. Targetnya 2030 kita juga punya pengembang masyarakat yang bisa berkiprah di internasional ya. Lalu selanjutnya, oke. Nah, ini profil lulusan. Ibu ada pertanyaan, nanti kalau sudah lulus kami mau jadi apa? Nah, profil lulusan ini ada 4. Jadi anak-anak Ibu selama insya Allah 8 semester nanti ditempa, balik lagi masih ke atas Kak Mai, masih belum, masih. Ya, bukan, ya oke. Menjadi praktisi pengembang masyarakat, jadi praktisi sebagai fasilitator kampung, sebagai pendamping desa, sebagai perencana pengembangan masyarakat, di Dinas Pemberdayaan Kampung, di Dinas Sosial untuk pekerja sosial makronya. Jadi ini praktisi pengembang masyarakat. Lalu peneliti bidang pengembang masyarakat. Ini peneliti ini dia high level skill ini. Nggak banyak yang suka, tapi ini betul-betul kalau ada yang betul-betul bisa menempatkan dirinya sebagai peneliti ini luar biasa. Kemudian ada analis sosial keagamaan, yang terakhir adalah sebagai manajer program pengembangan masyarakat. Oke, next Kak Mai. Nah, keunggulan generasi milenial, ini anak-anak Ibu kan generasi milenial ya, generasi milenial PMI. Dia memiliki keahlian memetakan, pemetaan. Ini juga skill yang luar biasa. Kemudian memiliki keahlian perencanaan dan pemberdayaan. Kemudian memiliki komitmen dan loyalitas, pengalaman yang kuat dalam respon bencana alam dan bencana sosial, SDM mahasiswa yang tersebar di berbagai kabupaten, memiliki jaringan lembaga mitra yang terhubung dengan alumni, yaitu dengan organisasinya IKA Alumni, Ikatan Alumni PMI, ya IKA PMI. Kemudian memiliki organisasi yang kuat di HMP dengan sistem kerja yang terbangun baik. HMP kita luar biasa, nanti kalian juga akan bangga dengan kinerjanya ya. Oke, selanjutnya next. Ya, PMI Aceh sebagai bagian dari P2MI. Jadi kita PMI Aceh ini adalah bagian dari seluruh PMI di Indonesia. Jadi bergabung dalam perkumpulan PMI di Indonesia atau P2MI. Ada kurang lebih 38 S1 PMI di Indonesia, ada 1 S3 PMI di Lampung tempatnya, ada 2 S2 PMI yaitu di Lampung dan di Sumatera Barat ataupun di Padang. Itu totalnya itu ada 5.000-an, data 2019 belum masuk data kita yang baru, itu ada 5.000 lebih mahasiswa di seluruh Indonesia, mahasiswa PMI ya. Nah, PMI umumnya rata-rata lahir di Indonesia itu tahun angkatan pertamanya itu tahun 99 atau 2000 lulusan pertamanya ya. Nah, tahun 2020 sekarang itu berarti rata-rata PMI itu sudah berdiri kurang lebih 25 tahun. Ada puluhan ribu alumni PMI yang bekerja di Indonesia ini. Ini sumbernya dari PDDikti. Oke, selanjutnya Kak Mai. Lalu di mana saja kerjanya, Bu? Nah, ini yang sudah terdata oleh kita. Alumni PMI ada di Pemda. Tadi itu di Welcome Speed itu ada Bang Habibie yang ada di Pemda Gubernur ya, di kantor gubernur yang menyapa kita. Lalu di LSM banyak sekali ini anak-anak PMI. Sebagai wirausaha, wah ini luar biasa juga. Kalau kalian ada yang berasal dari Jambi, dari Kerinci ya, Kerinci Jambi ya. Itu ada satu perusahaan, ada satu tempat wisata baru namanya Taman Bunga Kerinci. Nah, itu pendiri atau pengelola perusahaan itu adalah alumni PMI, pemiliknya. Pengusahanya adalah alumni PMI yang baru selesai setahun yang lalu. Dia buka cabang di Kerinci. Karena nanti kita akan belajar kewirausahaan ini. Jadi ada belajar mata kuliah kewirausahaan sosial. Lalu ada yang bekerja di Kemenak, ya ini biasa. Ada yang bekerja sebagai politisi. Nah, di IKPMI itu ketuanya itu adalah Pak Lembong. Sekretaris IKPMI adalah Bang Munawar, sekarang bekerja sebagai tim ahli di DPR RI. Dia adalah seorang politisi luar biasa. Ya. Nah, kemudian juga bekerja di BUMN. Ada banyak yang bekerja di BUMN.
ada Dinas Pembangunan Desa. Nah, yang paling banyak adalah Dinas Sosial. Ini hampir rata seluruh Aceh. Kalau berbicara pekerja sosial makro itu adalah seluruhnya itu rata-rata adalah alumni PMI. Pengangkatan pendamping sosial untuk disabilitas atau pekerja sosial makro untuk disabilitas beberapa bulan yang lalu itu ada 4 orang yang diterima oleh Kementerian Sosial, yang 3-nya adalah alumni PMI kita. Yang ketiga-tiganya itu adalah yang baru lulus 2 bulan, barusan wisuda, dan mereka langsung bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja sosial untuk pendamping disabilitas dari Kementerian Sosial. Jadi ini peluang-peluang pekerjaan, ada dinas-dinas yang lain, ada dinas koperasi ya. Jadi alumni kita itu bekerja cukup, dan ada yang paling penting itu juga berwirausaha, itu juga banyak sekali. Jadi memang Pak Lembong tadi yang barusan berbicara bersama kita itu adalah seorang pengusaha yang luar biasa ya. Jadi walaupun dosen pengusaha dan luar biasa, itu adalah dosen kewirausahaan. Oke, ini tentang kita. Jadi seperti disebutkan oleh Pak Lembong, PMI itu dikelola, kami dengan Bu Sadiah, Pak Asbala itu berusaha mengelolanya dengan baik, sehingga Prodi PMI tahun 2019 mendapat penghargaan secara nasional sebagai Prodi dengan akreditasi A, dan itu adalah akreditasi A pertama buat Fakultas Dakwah sejak dia berdiri. Jadi kita patut berbangga karena kita berada di Prodi yang pertama sekali mendapatkan A untuk Fakultas Dakwah. Lalu yang kedua, tahun 2019 juga Prodi PMI itu mendapatkan peringkat tertinggi sebagai prodi paling bagus dari segi audit internal mutu akademiknya dari 53 prodi di UIN Araniri. Jadi kita mendapatkan prestasi sertifikat sebagai prodi terbaik nomor 1 ya tahun 2019 dari segi manajemen internal mutu akademiknya. Jadi kami pastikan kepada anak-anak kami sekalian, kita bergabung dengan prodi yang kita kelola dengan baik bersama, tetapi bukan prodi sendiri. Selama ini seluruh mahasiswa bersama-sama dengan prodi mengendalikan prodi. Jadi kita sama-sama membangun prodi kita dan akhirnya kita mendapatkan prestasi bersama. Kami bersyukur anak-anak Ibu datang bersama lagi untuk menambah kekuatan PMI, dan nanti mudah-mudahan bencana ini cepat berakhir, kita bisa bersilaturahmi lagi sekali lagi supaya lebih intens ya. Oke, sebelum berakhir saya ingin menyapa dulu Pak Murdani. Are you still connecting with our forum? Pak Murdani ini adalah salah satu dosen kita, Master International Development yang sedang mengambil S3 di Australia. Oke, lalu ada Pak Mukhtar yang dari HMP di Surabaya, dari HMP PMI di Surabaya ya, pengurus HMP PMI Surabaya ya. Saya mau menyapa dulu Pak Murdani. Pak Murdani, Assalamualaikum. Are you still with us? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Ibu Ketua. I'm here. Speak to our student. Mungkin mungkin 40 detik cuma ya. Silahkan Pak Murdani. Siapalah adik baru kita nanti menunggu pulang dari Australia. Waduh, kalau 40 detik saya nggak bisa ini. 1 menit, 1 menit. Welcome. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajahnya kelihatan nggak ya Pak Murdani? Udah. Ini sudah kelihatan ini. Ya, oke, silakan. Harusnya sudah, oke. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Ibu Ketua Jurusan, terima kasih Pak Dekan 3 yang sudah berhadir, Ibu Sadiah, Ibu Sekretaris dan sebagainya. Tidak banyak mukadimah, saya hanya ingin mengucapkan kepada adik-adik baru, welcome on board. Selamat datang dalam perahu PMI. Jadi jangan pakai PMI-nya, tapi lebih bagus pakai Islamic Community Development, karena PMI itu seperti Pak Lembong bilang tadi, konotasinya jadi palang merah Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya lebih keren itu. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa PMI? Bagaimana PMI? Saya katakan, saya bukanlah alumni PMI seperti Pak Lembong. Jadi, saya mendalami PM itu, atau Community Development itu di S2. Kemudian begitu pulang, saya minta ditempatkan di jurusan PMI. Kenapa? Karena ke depan itu PMI akan pegang peranan paling penting. Bukan hanya di UIN, bukan hanya di Aceh, tapi di tingkat internasional. Sebagaimana Anda ketahui dalam Islam dikatakan bahwa dunia semakin tua, semakin banyak bencana, semakin banyak perang, semakin banyak konflik, maka development akan dibutuhkan pasca konflik, pasca bencana, pasca banjir, pasca gunung meletus, dan sebagainya. Ini kesempatan Anda untuk berkiprah, membangun masyarakat di pasca bencana atau pasca konflik.
Kemudian saya hanya berharap mungkin kita tidak akan bertemu karena saya akan kembali 3 tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan juga kita bertemu kapan-kapan. Tetapi dengan dunia seperti saat ini yang sekarang sedang dalam pandemi, yakinlah bahwa setelah ini akan membutuhkan sejumlah ahli development. Jadi post pandemic development program nanti akan berjalan cukup diminati. Khususnya Anda bayangkan hari ini berapa jumlah orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Nah, itu bidang Anda untuk mengabdi kepada masyarakat. Bukan cuma mengabdi kosong, tapi kalau Anda bisa bahasa Inggris, kemudian bekerja di LSM nasional, internasional, itu enumerasinya juga akan kembali kepada Anda sendiri. Jadi mudah-mudahan nanti Anda akan mendapatkan ilmu bagaimana mendesain development program, melakukan evaluasi, melakukan impact evaluation dan sebagainya, sehingga Anda akan menjadi salah satu developmentalis yang handal dari Aceh. Amin. Untuk adik-adik, saya berharap jangan lupa bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Kenapa? Sebenarnya ini kita sama-sama mahasiswa ngomong ini. Mahasiswa baru, saya juga mahasiswa baru sebenarnya. Jadi sesama mahasiswa ngomong ke mahasiswa, bukan dosen ya. Nah, kalau Anda bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab, dua-dua bahasa boleh, kesempatan untuk memperdalam ilmu community development di luar negeri itu terbuka lebar. Untuk Aceh, saya katakan hari ini tidak ada lagi orang yang secara keilmuan bahasa Inggris memenuhi syarat untuk melamar S2, beasiswa. Jadi bayangkan kalau Anda nanti punya ilmu development, punya bahasa Inggris, Anda bisa kuliah ke luar negeri, itu semuanya dibayar. Dan cita-citanya adalah kita harus membuka Master Community Development di UIN Araneri ke depannya. Saya pikir ini kesempatan alumni nanti berkiprah. Kalau saya cerita nanti panjang lagi dan banyak lagi, saya pikir sampai di sini saja Ibu Ketua. Terlalu banyak yang saya katakan nanti juga saya juga bingung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bule ya, bule Australia ya. Itu anak-anak ibu sekalian, itu suara Pak Murdani biasanya ditakuti oleh kakak-kakak letting kalian. Tapi begitu kenal, biasanya semuanya akan minta Pak Murdani, Bu, pembimbingnya Pak Murdani. Ya. Tapi jangan takut dengan suara beliau ya, yang luar biasa. Kalau boleh dua detik lagi nih, masih ada waktu sedikit lagi. Pak Mahlil, are you still there? Pak Mahlil masih di situ kah? Pak Mahlil? Pak Mahlil? Boleh Pak say something to ahlan wa sahlan? Oh ya, mungkin belum ya Pak Mahlil. Oke, terima kasih semua. Jadi anak-anak ibu sekalian, inilah Prodi PMI. Kita mengolahnya dengan kekeluargaan, tidak ada birokrasi-birokrasi. Kadang kami marah seperti mama-mama sama Bu Sadiah. Pokoknya itu pun marahnya karena kebaikannya. Jadi biasanya suka dimarahin juga. Jadi memang senang dimarahin, Bu, saya dimarahin aja nggak apa-apa begitu ya, memang dimarahinnya. Tapi pada prinsipnya itu kemarahan seperti orang tua. Insyaallah kami senang anak-anak ibu bergabung bersama kami dan kita akan sama-sama membangun PMI, mempersiapkan diri kalian untuk lebih baik insyaallah ya, sama-sama ya. Oh ya, terima kasih sekali lagi buat Muhtar yang dari pengurus HMP pusat ya di Surabaya ya. Terima kasih, ini karena kesempatan waktu mungkin kita Senior beliau, Bu, senior. Belum bisa memberikan waktu khusus ya, mungkin nanti di akhir-akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rashidah dan juga Bapak Teguh Murdani. Sudah boleh Momora, sudah boleh, sudah nggak swing lagi, sudah tidak swing, silakan. Selanjutnya, pengenalan akademik Siakat UIN Araniri yang akan disampaikan oleh Bapak Hasbalah selaku operator Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Kepada Bapak Hasbalah dipersilahkan dengan durasi waktu 5 menit. Terima kasih kepada moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain.
kata-kata penghormatan saya kepada Ibu Kaprodi dan Sekretaris Prodi, Pak Wakil Dekan 3, Pak Timur Dhani, dan seluruh yang berpartisipasi. Nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Jadi izinkan kesempatan saya dalam kesempatan yang singkat ini saya sedikit mengenalkan ke mahasiswa baru, terutama masalah proses perkuliahan yang akan berlangsung nantinya ketika mulai aktif kuliah, terutama tentang kurikulum, mata kuliah, dan segala aktivitas yang berkaitan dengan perkuliahan. Baik, kita akan masuk ke dalam siakat untuk bisa kita lihat langsung. Ini merupakan siakat mahasiswa. Salah satu contohnya. Perlu diingat untuk adik-adik sekalian bahwa kita masuk ke siakat araneri.ac.id seperti yang saya tampilkan ini, yang di atas, yaitu ke http siakat araneri.ac.id, kemudian garis miring login. Kemudian itu untuk masuk ke siakat araneri. Ini merupakan layar yang muncul di siakat mahasiswa. Kemudian proses perkuliahannya, kalau ya ini yang saya ambil adalah contoh portal mahasiswa angkatan 2019. Sebagaimana NIM yang ini 1904040002. Jadi ini merupakan rangkaian aktivitas perkuliahan kita. Ada yang pertama itu perkuliahan, daftar mata kuliah. Daftar mata kuliah ini meliputi mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa sebagaimana yang tertera di kurikulum. Nanti di sana ada mata kuliah dari semester 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian ada juga MK pilihan yang tertera dari sekian banyak MK yang ada di portal. Kemudian kalau misalnya ada MK, jelaskan Pak mata kuliahnya, adik-adik masih baru dengan istilah-istilah singkatan ini ya. Siakat adalah sistem akademik, MK adalah mata kuliah ya. Oh iya. Maaf, terima kasih Ibu Kaprodi. Yang namanya MK tadi yaitu mata kuliah. Kalau kita lihat mata kuliah itu ada dari semester pertama, semester 2, semester 3, dan semester 4 sampai semester 8. Kemudian dari mata kuliah ini juga ada mata kuliah pilihan. Salah satunya seperti sejarah peradaban Islam itu yang ada di semester 3. Dan lain sebagainya. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas, nanti bisa kita konfirmasikan ke grup angkatan. Kalau misalnya ini angkatan 2020, nanti kita akan share segala informasinya di grup angkatan 2020 melalui WA atau melalui jalur media lainnya. Kemudian selanjutnya tentang pengajuan KRS, otomatis mahasiswa yang semester pertama, anak angkatan 2020 ini, kalau semester pertama itu udah masuk otomatis mata kuliahnya. Jadi mahasiswa semester pertama ini nggak usah memilih mata kuliah, jadi udah masuk secara sistem. Nanti di saat semester 2, saat itu mahasiswa perlu mengambil sendiri mata kuliahnya. Dan tentu saja juga konsultasi dengan dosen wali atau dosen PA. Kemudian dari masa pemilihan KRS itu ada juga masa KPRS. KPRS itu kartu perubahan rencana studi. Mungkin di saat pemilihan KRS ada yang salah ambil, jadi itu bisa diambil balik di saat KPRS-nya. Kemudian pemilihan unit, itu diambil berdasarkan yang tertera di roster perkuliahan. Kemudian masalah KHS itu kartu hasil studi per semester. Itu nanti bisa diminta ke saya selaku operator prodi di setiap semester. Kalau yang transkrip nilainya juga seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada mahasiswa yang mengajukan cuti, misalnya dengan sesuatu dan lain hal, mahasiswa tersebut terpaksa cuti di semester tersebut. Ini yang hanya bisa cuti untuk mahasiswa di semester 3 ke atas.
semester 2 dia nggak bisa cuti karena memang seperti itu yang disyaratkan oleh PDDikti. Kemudian kalau semester pendek untuk sementara kita belum ada informasi. Kemudian profil mahasiswa. Kalau di sini mahasiswa juga perlu melengkapi profilnya berdasarkan item ini. Mungkin itu saja sekilas yang dapat saya uraikan. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kembali. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasbala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sa'dia MAG selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan juga Ketua Yayasan Sosial dan Dakwah Aceh Bustanul Ma'rif. Kepada Ibu dipersilakan dengan durasi waktu 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3 sekaligus Ketua IK PMI Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, kemudian Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Rasida, kemudian yang saya hormati juga dosen PMI yang tadi ada Pak T. Murdani yang sedang mengambil S3-nya di Australia, ada Pak Mahli sebagai sesepuh kita di sini, orang tua kami, kemudian yang kami hormati Ketua HMP dan semua tim hebat yang bergerak di HMP yang pada hari ini menjadi panitia. Terima kasih panitia hebat sehingga pada hari ini bisa melaksanakan PBAK secara online. Kemudian selamat datang ananda kami mahasiswa-mahasiswi baru di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Ahlan wa sahlan, salam pemberdayaan. Selamat berhadir bergabung bersama kami. Mudah-mudahan hari ini kita mencoba untuk menanam izzah, tekad untuk selamanya berhati di pengembangan masyarakat Islam. Kenapa seperti itu? Kalau kita tidak punya izzah untuk menyelesaikan di prodi yang kita cintai ini, biasanya itu akan kabar kabur, semester 2 menghilang, semester 3 udah menghilang. Jadi kita harus punya izzah masuk sebenar-benarnya ke dalam hati kita bahwa kita punya izzah untuk menyelesaikannya. Kalau tadi ada pemaparan bahwa pengisian KRS itu untuk semester 1 sudah terisi secara otomatis, yaitu di hari Seninnya nanti insya Allah tinggal langsung kuliah. Dan biasanya nanti ada unit, kita untuk semester ini ada 2 unit, walaupun belajarnya masih daring, insya Allah itu kita akan full. Kemudian apabila nanti ada yang belum terisi atau apa, biasanya untuk kakak-kakak semester 3 itu nanti ada KPRS. Jadi ada pembatalan mata kuliah itu boleh kita batalkan kalau memang kita tidak mengambilnya atau tidak disetujui oleh pembimbing akademik. Pembimbing akademik itu sama dengan wali kelas kalau kita di SMA. Jadi nanti ada pembagian pembimbing akademik oleh akademik secara otomatis. Nanti anak-anak ibu semuanya boleh konsultasi dengan PA masing-masing pada saat mau mengambil mata kuliah untuk di semester 2 atau mau berkonsultasi masalah apa saja. Biasanya itu sangat terbuka. Kalaupun tidak dengan PA, kami di Prodi, insya Allah Ibu bersama Bu Rashidah siap menerima Ananda selalu untuk konsultasi, baik itu di Japri maupun di grup. Dan biasanya kita akan buat grup khusus angkatan 2020. Nanti kakak Leting atau siapa tolong langsung jadi admin dan
dimasukkan nama Ananda semuanya, dan kami di situ sebagai pusat konsultasi kalian. Jadi ketika ada masalah itu boleh langsung di grup dan boleh juga di japri secara pribadi. Mungkin ada masalah-masalah yang sangat krusial yang tidak mungkin diinformasikan di grup. Kemudian kita punya 147 SKS yang harus kita selesaikan. Itu ada di semester yang tersebar mata kuliahnya itu di semester 1 sampai semester 7. Di semester 7 itu kita sudah bisa mengambil mata kuliah praktikum mikro dan praktikum makro. Praktikum mikro itu kita berbasis lembaga, sementara makro berbasis masyarakat. Untuk mengambil mata kuliah mikro dan makro itu, praktikum mikro dan makro, ada beberapa mata kuliah yang wajib kita ambil, yaitu syarat. Dan nanti ada yang berbentuk prasyarat, berarti kalau prasyarat harus kita ambil mata kuliah yang wajib dulu, baru boleh mengikuti yang selanjutnya. Misalnya kewirausahaan 1, belum kita ambil, kita belum boleh mengambil kewirausahaan 2. Jadi itu namanya mata kuliah prasyarat. Kemudian ada juga mata kuliah peminatan, yang nanti mata kuliah peminatan ini dia ada bintang. Bintang itu kita boleh ambil salah satu dari mata kuliah yang kita minati, yang kita merasa sangat berminat dengan mata kuliah tersebut. Kemudian ada mata kuliah operasional. Operasional ini misalnya di semester 3 itu ada 3 mata kuliah operasional, yaitu akhlak, sejarah peradaban Islam. Tapi kita hanya diwajibkan ambil 1 mata kuliah, jadi tidak mengambil semuanya. Jadi setelah kita selesai semua mata kuliah, maka kita akan mengambil praktikum mikro dan praktikum makro. Itu 6 SKS mikro dan 6 SKS makronya. Setelah itu kita boleh ambil KPM, dan kami di sini sedang mengupayakan KPM itu sekaligus dengan praktikum makronya. Doakan supaya nanti kita bersinergi, bisa berjalan, jadi tidak mengulang lagi untuk KPM. Kemudian baru kita skripsi. Namun sebelum skripsi kita harus sudah lulus metodologi penelitian. Setelah lulus metodologi penelitian, kita akan mengajukan seminar proposal. Seminar proposal ini dibimbing oleh penasehat akademik, disetujui oleh penasehat akademik dan prodi. Kemudian kita baru naik seminar, kita memilih masalah apa yang mau kita tulis untuk kita buat skripsi. Namun skripsi ini bukan hanya berbentuk skripsi, tapi bisa juga seperti artikel yang sudah dimuat di jurnal. Nanti hal ini mungkin masih membingungkan anak-anak kami. Nanti kita bisa konsultasi lagi secara jauh. Jadi setelah sempro baru kita dikeluarkan SK oleh prodi yang ditandatangan oleh dekan. Kemudian setelah itu kita langsung konsultasi dengan PA yang ditunjuk. Jadi setelah penunjukan pembimbing skripsi, kita akan menyelesaikan tugas akhir, dan kemudian ada ma'had juga. Ada ma'had itu biasanya kalau sekarang sedang pembukaan untuk 2019, tetapi nanti ma'had itu untuk orang ini berarti tahun depan. Itu ma'had itu dibagi kepada 6 kategori, ada halakah, ada sakafahnya, ada Davis dan lain sebagainya. Jadi lamanya itu sampai 6 bulan. Jadi ketika sudah selesai semua, maka baru kita bisa sidang. Insya Allah kakak-kakak letting sudah 2 tahun terakhir itu prodi PMI, prodi kita banyak mahasiswanya dapat menyelesaikan tepat waktu, yaitu 8 semester. Harapan Ibu, harapan kami semua, mahasiswa baru ini yang sekarang walaupun di semester pertama kita bertemunya jarak jauh, kalian tetap semangat dan harus punya izah untuk dapat menyelesaikan tepat waktu, yaitu 8 semester. Itu salam pemberdayaan.
Kalau kita mau, kita bisa. Demikian dari Ibu. Mungkin nanti akan ada diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sa'diah MAG. Selanjutnya, prospek pengembangan masyarakat Islam dalam perspektif alumni yang disampaikan oleh Bapak Mirza Fanzikri SOSI MSI selaku alumni pengembangan masyarakat Islam dan juga dosen tetap di FISIP UIN Araniri. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Aceh pada tahun 2019 sampai dengan 2024 dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Batku HMI Provinsi Aceh pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Pada Bapak kami persilahkan dengan durasi waktu maksimal 7 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran nggak? Dengar Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, pertama sekali Bapak Lembong, hari ini sebagai Wakil Dekan 3, yang juga guru saya, dosen saya di masa itu, dan juga mentor sampai dengan sekarang. Beliau juga Ketua Ikatan Alumni PMI. Selamat bergabung Pak Lembong. Kemudian ada Ibu Rasidah yang juga dosen saya, hari ini menjabat sebagai Ketua Prodi PMI. Kemudian ada Ibu Sa'diah dan beserta dosen-dosen lainnya yang sudah bergabung di Zoom di acara silaturahmi kita hari ini. Yang saya banggakan, Ketua Saifullah sebagai Ketua MP dan juga teman-teman panitia pelaksanaan. Yang saya banggakan dan saya cintai adik-adik semuanya, junior-junior yang baru saja bergabung di Prodi PMI, Pengembangan Masyarakat Islam atau Islamic Community Development. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berjuang sehingga Anda sukses untuk mencapai sebuah predikat sarjana dan berguna bagi bangsa dan negara. Baik, ketika saya dimintai untuk mewakili alumni dalam acara ini, yang pertama sekali saya sangat bangga dan saya yakin di luar sana banyak sekali para alumni-alumni yang lebih sukses dan juga lebih berkompeten sebagai perwakilan dari alumni. Di sini sudah kita lihat bukti nyata ada Pak Lembong. Beliau hari ini menduduki sebagai Wakil Dekan 3 dan juga seorang pengusaha yang dikenal sukses. Tentu teman-teman semuanya bahwa kuliah di PMI ini tentu sangat menggembirakan, penuh kekeluargaan, dan kita nyaman dengan berbagai macam mata kuliah yang kita ikuti, tentu akan menunjang pekerjaan kita ke depan. Kenapa begitu? Karena saya merasakan sendiri apa yang saya rasakan manfaat dari perkuliahan ini. Jadi seperti yang disampaikan bahwa saya ingin memperkenalkan ataupun ingin menyampaikan bahwa bagaimana saat ketika saya lulus di Prodi PMI. Yang pertama sekali, kalau Bu Rasidah tadi mempresentasikan ada 4 profil lulusan, ya, saya melihat bahwa ada 4 profil lulusan yang menjadi output sarjana PMI. Yang pertama di sini adalah praktisi pengembang masyarakat. Nah, saya merasakan hal itu lulusan dari dalam praktisi pengembang masyarakat. Sebagaimana saya sampaikan kepada panitia bahwa tahun 2016
saya bekerja di program pemberdayaan, program pembangunan. Halo. Nah, ya jadi kalau dilihat dari profil lulusan ini, ketika saya awal lulus dari PMI, yang pertama sekali saya terlibat dalam penelitian di bidang pengembangan masyarakat. Saya mendapatkan tugas yang pertama sekali dari enumerator penelitian. Yang kemudian pada tahun 2014 itu saya dipercayakan sebagai di wilayah kerja Kota Langsa, Aceh Timur, dan Tamiang. Nah, ini kesempatan pertama saya bekerja, bahwa apa yang disampaikan Ibu Rashidah tadi, profil lulusan yang diharapkan sangat berkorelasi dengan apa yang saya rasakan di lapangan. Cek, apakah teman-teman kedengaran? Tidak? Dengar, Pak. Dengar. Baik, terima kasih banyak. Hanya sekedar memastikan saja. Yang kedua, tahun berikutnya saya melanjutkan kuliah S2 di bidang perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan. Saya juga bertugas sebagai peneliti, yaitu sebagai supervisor, dan bahkan pernah ditugaskan di Kota Batam untuk melakukan tracking para responden yang mana pada saat itu sudah berpindah dari Aceh, berpindah ke Batam. Saya tracking seluruh kabupaten di Kota Batam tersebut. Nah, ini bukti bahwa profil lulusan di bidang penelitian terguna. Dan setelah itu saya bertugas sebagai pendamping di program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kementerian Desa. Ya, dari 2016 sampai dengan 2020 saya masih bertugas di sana, memfasilitasi, mendampingi pemerintahan desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa. Nah, ini kalau kita lihat dari profil lulusan, ini adalah profil lulusan yang pertama, itu sebagai praktisi pengembang masyarakat. Nah, ini saya sudah merasakan itu. Ya, 5 tahun saya berpengalaman dan bertugas sebagai pendamping atau disebut sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Nah, dan juga di profil lulusan yang ketiga, analisa keagamaan, kebetulan saya kerjaan itu. 2017 saya dipercayakan sebagai tenaga ahli tim penyusun RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu mendefinisikan ataupun menerjemahkan visi misi bupati, wakil bupati, kabupaten PD. Saya sebagai salah satu tenaga ahli di bidang sosial dan kesehatan. Jadi dalam proses penyusunan RPJM itu dimulai dari pemetaan, dimulai dari menyaring aspirasi masyarakat di kecamatan-kecamatan sampai terlibat dalam penyusunan RPJM. Saya ikut terlibat sebagai tenaga ahli di sana. Kemudian baru-baru ini di bulan 5 kemarin dan sampai hari ini saya juga masih diberikan tugas di bawah BWS, Balai Wilayah Sumatera, itu sebagai tenaga ahli konsultan di bidang sosial ekonomi masyarakat untuk proyek pembangunan bendungan dan danau di Epaya Senara dan Danau Anu Laut di Kota Sabang. Saya sedang mengerjakan proyek itu dan bertugas sebagai tenaga ahli di bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, artinya apa? Artinya ingin saya pastikan, ingin sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa jangan kali input mata kuliah yang Anda teman-teman dapatkan di PMI nantinya akan bermanfaat, yang akan menunjang pekerjaan-pekerjaan teman-teman nantinya di masa depan. Ya, jadi walaupun hari ini saya dikenal sebagai dosen di FISIP, di Prodi Ilmu Administrasi Negara Winaran ini, namun
ilmu yang saya dapatkan di Prodi PMI pengembangan masyarakat Islam ini selalu terpakai. Selalu saya gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa bermanfaat untuk pengembangan diri dan juga untuk kebutuhan pekerjaan. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa ada banyak prodi-prodi lain yang ada di UIN Araniri, saya yakin teman-teman hari ini patut berbahagia dan berbangga bergabung di Prodi PMI. Pertama sekali seperti yang disampaikan tadi bahwa saya selaku alumni juga ingin mengucapkan bahwa selamat kepada Prodi PMI hari ini sudah mendapatkan predikat akreditasi A, yang saya yakin saya pernah mengurus borang tentu sangat sulit sekali untuk memenuhi kriteria tersebut. Dan teman-teman patut bersyukur ya. Saya pun merasa bahwa dulu kita masih B, tapi alhamdulillah sekarang A, dan saya bertugas di prodi yang akreditasinya masih B. Semoga juga bisa menyusul. Tentu perlu banyak belajar lagi ya pada sebagai dosen, dan juga insya Allah kita akan meminta bimbingan agar prodi saya juga ikut A ya, semoga begitu. Nah jadi di luar sana selain saya ada banyak sekali teman-teman saya yang juga angkatan di PMI itu bertugas sebagai supervisor, ada di surveyor, ada di berbagai lembaga surveimeter, ada di berbagai macam sebagai di bidang peneliti. Yang kemudian ada juga di beberapa abang-abang dan juga teman-teman di pendamping di fasilitator pendamping desa seperti Bang Sulaiman yang dulunya sebagai tenaga ahli di DPRA, hari ini juga sudah bertugas di pendamping desa di fasilitator, sama-sama kami di program itu. Hari ini beliau bertugas di Kabupaten Aceh Timur. Kemudian kalau kita lihat dari teman-teman lain, banyak sekali terlibat di PKH, program Keluarga Harapan. Ya, kalau kita jalan dari Tamiang sampai dengan ke Banda Aceh, itu setiap kabupaten pasti ada alumni kita di PKH. Kemudian kalau kita lihat kalau jalan dari Banda Aceh sampai dengan Singkil ke sana, ke Bulu Salam, Singkil, itu setiap kabupaten pasti ditemui teman-teman atau abang-abang kita yang bekerja di PKH. Itu saya sudah rasakan ketika tahun lalu perjalanan dinas dengan Bapak Sabirin sebagai narasumber di Singkil. Kami singgah itu, setiap kabupaten itu kami telepon teman-teman dan singgah. Semuanya rata-rata itu bertugas di PKH. Dan ada yang bertugas di dinas sosial seperti Bang Mizan, Bang Ismet, dan lain-lain. Kemudian ada di, ya seperti tadi ada Bang Munawar di politisi, beliau juga sudah berkiprah sampai ke tingkat nasional sebagai tenaga ahli DPR RI. Itu satu angkatan saya, juga alumni PMI. Kemudian sama-sama di KNPI. Dan juga ada beberapa teman-teman lain yang aktif di program Kementerian Sosial lainnya, ada PKH, ada PKSA, pekerja PSAA ya, pekerja sosial anak ya, atau Sakti Peksos namanya. Jadi kalau teman-teman melihat prospek dari Prodi PMI ini, tentu saya sebagai salah satu alumni mengatakan bahwa saya beruntung dididik dan belajar di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, dan banyak sekali manfaat-manfaat yang saya rasakan, yang kadang-kadang katakanlah misalnya dari jurusan di Tarbiyah, mohon maaf misalnya ada teman saya di Tarbiyah, ketika lulus yang tergambarkan adalah honor di sekolah ataupun ya di lembaga pendidikan. Namun kalau teman-teman PMI ketika lulus yang dipikirkan bagaimana membuat sebuah program. Dan saya juga sudah merasakan ketika lulus menginisiasi beberapa LSM, ada dimulai kemarin itu saya memulai dengan ASEAN Institute. Ya, ketika saya kuliah di Medan, saya mendirikan ASEAN Institute, membuat beberapa program dari pemerintah. Kemudian setelah pulang ke Aceh, saya mendirikan Sentral Pemberdayaan Pemuda dan Remaja, juga melaksanakan beberapa kegiatan. Kemarin dapat dukungan dari Dinas Sosial, dapat dukungan dari BKKBN. Kemudian saya membuat lembaga Center for Aceh Strategic Studies. Dan itu juga mendapat dukungan dari Kesbangpol dan beberapa pemerintahan. Kemudian baru-baru ini
saya dipercayakan oleh teman-teman sebagai Wakil Direktur Aceh People Development (APD). Ya, APD ini bergerak dalam bidang pemberdayaan dan pelatihan. Baru saja kami melaksanakan pelatihan untuk aparatur desa atau HAPU desa di Kabupaten Pidi Jaya. Baru bulan ini, awal bulan kemarin, selama 2 minggu. Dan itu merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh alumni PMI dalam hal pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Barangkali ini saya sebagai representatif alumni, tentu banyak sekali alumni-alumni yang lain yang lebih sukses dan lebih maju dibandingkan dengan saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada adik-adik selamat datang, selamat bergabung di prodi kesayangan kita. Semoga teman-teman betah dan terus berjuang. Tentu dalam hal ini seperti Pak Lembong katakan tadi, kuliah itu hanya sebagai pengantar, membuka wawasan, membuka cakrawala berpikir. Tentunya yang menentukan kesuksesan itu adalah diri Anda sendiri. Bagaimana Anda giat dalam kuliah, giat dalam organisasi, pengembangan diri, dan lain sebagainya. Sebagai pengalaman saja, saya ingin menceritakan bahwa bagaimana ketika saya kuliah, saya sangat aktif di organisasi, dimulai dari fakultas, universitas, sampai dengan keluar, dan bahkan memimpin organisasi di tingkat provinsi, yaitu HMI. Saya menjabat sebagai Ketua Umum HMI Provinsi Aceh pada 2016 sampai 2018. Dan ketika sebelumnya, itu aktivitas di kampus sangat padat. Sebagai aktivis mahasiswa, saya sering diutus keluar daerah, ikut pionir ke Jakarta, Surabaya, ke Batam, ke Bandung, ke Makassar, dan berbagai daerah wilayah lainnya. Tentu kalau dipikir dengan budaya malas, tentu akan banyak meninggalkan perkuliahan. Namun tidak begitu, meskipun kesibukan di organisasi, alhamdulillah saya lulus 3 tahun 8 bulan, masa sidangnya pas 3 tahun 8 bulan, dengan IPK kalau pada saat itu tertinggi, 3,75, IPK tertinggi, cum laude. Artinya apa? Meskipun teman-teman sibuk dalam pengembangan diri di organisasi dan aktivitas sosial lainnya, namun yang menjadi prioritas target kita adalah kuliah ini harus selesai tepat waktu dan memperoleh IPK yang memuaskan ataupun cukup gitu ya. Barangkali ini saja sebagai pengalaman juga. Salam dari abang-abang dan kolega saya sebagai alumni, dan selamat bergabung kepada adik-adik semuanya. Baik, demikian saja Ibu Moderator, dan kepada Bapak saya, dan semoga tidak melangkahi dan semoga tidak mengurangi rasa hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mirza Panzikri, SSI MSI. Bagi yang ingin bertanya, boleh melalui via chat. Selanjutnya, penutupan dan pemutaran video. Sebelum pemutaran video berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya, Zahara Maumura, selaku moderator mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ada tanya jawab kan Pak Saiful? Ya Bu, ada minimal 3 pertanyaan Bu. Oke, siapa yang pandu? Langsung ketua HMP ya? Boleh Bu? Mungkin boleh tunjuk tangan aja peserta. Kalau memang nggak ada yang chat, tunjuk tangan juga boleh. Kalau nggak ada di chat. Kepada mahasiswa baru Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, adik-adik, kalau ada yang kurang jelas dari pemaparan bapak-bapak dan ibu-ibu kita tadi, boleh silahkan bertanya via chat atau langsung dengan melambaikan tangan ya.
Halo, mana yang bertanya ini? Anak PMI yang luar biasa. Semangat, semangat. Ini ada Wilda Rizka. Iya. Wilda Rizka. Mic-nya ya. Dek, Wilda Rizka. Wilda Rizka. Kayaknya sudah. Sambil menunggu yang lain silahkan. Nah, yang lain kalau ingin bertanya silahkan. Langsung aja bicara, buka mute-nya langsung assalamualaikum gitu, bakal kedengaran juga kok. Silakan. Di-mute-kan ya, lalu assalamualaikum gitu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Ya, Harus Maulana, silahkan. Silahkan, Dek. Ini ada yang di chat nih, yang di chat ada masuk Habib Saleh. Masuk Ma'had itu semester berapa, Bang? Kemudian ada Ifkar, izin bertanya Ibu Bapak dan Abang sekalian, hari Senin apa kita langsung masuk kuliah? Silakan dijawab. Silakan tetap kuliah atau pasbalah silakan yang kuliah adik-adik sebenarnya. Kepada Bapak Hasbalah, harap menjawab pertanyaan dari adik-adik. Baik, saya tadi lagi melihat chatnya. Kemudian yang kalau yang pertanyaan apakah kita di tanggal 5 itu aktif kuliah? Ya. Karena berdasarkan edaran itu katanya tanggal 5. Kalau tanggal 5 berarti di hari Senin ini. Untuk kuliahnya kita online dan adik-adik sekalian itu bisa masuk ke classroom. Cuman untuk sementara saya lihat kalau anak angkatan 2020 kalau ke kami belum dikirim data, ke portal kami belum dikirim data yang mahasiswa 2020. Ada tampilan apa namanya portal situ. Itu artinya apa, Pak Asbala? Itu artinya? Ya Bu, gimana Bu? Itu artinya apa? Kalau belum dikirim, artinya adik-adik ini masuk tidak Senin? Kalau apa namanya? Bentar Bu ya, saya. Tetap masuk Senin ya, diusahakan tetap masuk Senin semua ya. Ya. Diusahakan ini kita tetap akan masuk Senin. Kemungkinan besar ini kan hari ini hari Kamis, esok Jumat. Kemungkinan besar kadang di hari Sabtu itu udah mulai ditransfer data mahasiswa angkatan 2020 ke portal operator prodi seluruh portal prodi di seluruh UIN. Gitu. Seluruh fakultas yang ada di UIN Araneri maksud saya. Kalau untuk sementara kita belum bisa melihat daftar nama mahasiswa yang ada di portal operator prodi. Karena kemungkinan besar itu belum ditransfer dari ICT. Kalau misalnya tapi adik-adik semua itu bisa melihat dan terus memantau di Siakat Araneri yang seperti yang saya bilang tadi. Yang sebentar yang saya ini mau menunjukkan kok muncul. Sudah muncul. Sudah muncul. Sudah muncul. Ini kan bentar Bu ya, saya lagi kalau kita tutupkan ini apa namanya? Kok ini?
ini portal kita. Kalau misalnya data mahasiswa itu yang anak 2020, kalau ini di portal operator prodi. Kalau data mahasiswa yang angkatan 2020 itu belum masuk ke kami. Kita bisa lihat dari sini tahun ajaran 2020. Nah, ini masih kosong. Nanti kalau memang udah masuk, di sini kita akan terlihat nama-nama mahasiswa angkatan 2020. Mungkin kemungkinan besar orang ICT ini lagi proses rekapan. Jadi nanti akan masuk kemari. Dan adik-adik mahasiswa untuk mulai mungkin hari Jumat belum. Hari Sabtu atau Minggu adik-adik sekalian udah bisa masuk ke Siakat Araniri. Ke Siakat ini bisa dilihat adik-adik semua? Ya, halo? Adik-adik semua bisa dilihat? Bisa Pak Bala. Terus Oke. Nanti bisa, adik-adik, Bang. ya. Adik-adik semua, nanti kan diklik ini HTTP siakataraniri.ac.id /login. Kalau udah masuk, saya coba aja ya. Ini kita masuk dari pertama. Misalnya katakanlah tadi siapa? Ya, ada kesalahan teknis ini. Misalnya murah. Ini berapa? Nah, coba ini salah satu nama mahasiswa saja yang saya coba 190404 katakanlah. 190404 Oh, ini udah dirubah passwordnya bisa. Dan satu hal nanti kalau kalian adik-adik yang kami banggakan, kalau misalnya udah ada NIM dan kalian udah bisa mengakses ke portal, lebih baik itu dirubah passwordnya agar orang lain tidak bisa mengakses. Kalau saya yang akses itu saya bisa mereset. Ini yang udah tampilan kayak gitu cara masuknya ke portal. Ini dia. siakataraniri.ac.id /login. Kemudian masukkan NIM. Kalau untuk yang pertama biasanya passwordnya NIM juga. Kemudian rubah sendiri dengan yang diingat. Kemudian apa lagi yang tadi? Kalau misalnya yang jadwal di perkuliahan kalian bisa lihat di kegiatan ini di mata kuliah bisa juga. Ini di roster perkuliahan. Ya, kalau ini dia belum masuk. Kalau adik-adik kalian nanti udah muncul di sini di roster perkuliahannya dan bisa cetak di sini. Kalau yang anak semester 1 itu otomatis ya. Kemudian kalau yang masalah ma'had itu biasanya semester 7 ya. Oke. Oke. Bisa juga. Yang berdasarkan yang saya dapatkan informasi tentang ma'had itu katanya semester 1 udah bisa masuk ma'had, mendaftar untuk ma'had. Tapi lihat di Instagram Ma'had Win Araniri ya. Ya, di Instagram Ma'had Araniri. Untuk informasinya lebih jelasnya adik-adik coba mengakses ke Instagram Ma'had Win Araniri begitu. Karena saya juga belum pernah mengakses, jadi saya nggak bisa menguraikan informasinya lebih lanjut. Mungkin di sana nanti ada informasi yang berkenaan tentang seputar Ma'had. Gitu. Ada lain? Itu saja yang dapat saya jelaskan berkenaan dengan awal perkuliahan. Mungkin kalau ada pertanyaan lain terkait informasi tentang aktif kuliah anak 2020 itu di tanggal 5 nanti bisa dikonfirmasikan ke saya melalui WA aja. Pembagian unit tuh Pak Bala.
tentang pembagian unit itu kapan dan melalui via apa, Pak? Ada pertanyaannya begitu di chat. Oke. Kalau pembagian unit yang anak 2000 angkatan yang anak 2020 atau angkatan 2020 itu udah terbagi secara otomatis. Nanti adik-adik semua kalau udah mendapatkan NIM dan namanya, nanti bisa dilihat berdasarkan roster perkuliahan tadi. Nanti di sana akan ada sendiri di roster ini. Nanti di ujung ini nggak ada contohnya, saya nggak bisa menunjukkan masuk ke unit berapa gitu. Nah, nanti bisa kita konfirmasi melalui WA balik. Itu saja yang saya rasa yang dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Pak Subala. Ini Bu, ada pertanyaan, Bu, mengapa prodi kita peminatnya masih kurang padahal lapangan kerja meyakinkan? Ibu tanggapi ya. Ibu harap menjawabnya. Ya, Ibu tanggapin ya. Sebelumnya Ibu tanggapin dulu tentang mahat, itu kapan diambilnya, kan begitu ya. Lebih cepat lebih baik, dan jangan semester 7. Halo, ini ya lebih cepat lebih baik dan jangan semester 7 ya. Jadi kenapa jangan semester 7? Karena di semester 7 tuh anak-anak ibu akan praktikum. Kalau praktikum sambil mahat dia akan merepotkan sekali. Jadi dari mulai semester 1, 2, 3 seterusnya, silakan ambil mahat secepatnya karena lebih cepat selesai lebih bagus. Nanti pengumumannya itu kan tidak dikelola oleh prodi, mahat itu dikelola oleh lembaga mahat sendiri. Maka kita akses informasinya ke mahat itu kapan mereka melaksanakan pendaftaran, kapan melaksanakan jadwal mahatnya. Nah itu ya. Nah kemudian itu tadi ya yang tanya-tanya mahat. Jadi lebih cepat lebih baik. Jadi tergantung masing-masing. Kuliah di kampus ini kan dia ada yang masuknya serentak, tapi selesainya ada yang 14 semester, 7 tahun. Ada yang 4 tahun. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena masing-masing berjalan dengan tekadnya masing-masing. Jadi kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Nah, kemudian pertanyaan, Bu, kenapa lapangan kerja bagus? Kenapa? Jadi begini, tahun 2020 ini, kuota daya tampung penerima seluruh prodi di UIN Aranyidi itu dikurangi. Karena UIN sudah memperbaiki kualitasnya dosen PMI itu sangat terbatas sehingga daya tampung PMI hanya 47 orang mahasiswa untuk tahun ini. Perlu Ibu sampaikan, peminat prodi yang memilih prodi PMI untuk angkatan kalian ini adalah sejumlah 600 orang. Dan kalian adalah 52 terpilih dari 600 orang lainnya. Kami pun merasa sangat menyesal kenapa tidak bisa diterima banyak. Tetapi ini kebijakan rektor, PMI hanya boleh menerima sekitar 47 orang daya tampungnya. Karena kita tiga orang dosen kita kehilangan tahun ini karena bukan pensiun ya, 2 orang pensiun dosen PMI, 1 orang pindah ke Jember, sehingga dosen PMI yang tetap pada hari ini hanya 6 orang. Dengan kapasitas dosen yang 6 orang tadi, kebijakan rektor daya tampung PMI hanya 47. Nah, kebetulan alhamdulillah yang masuk adalah 52. Daya tampung itu tergantung ruang, tergantung kemampuan dosen. Nah, kalau peminatnya banyak, Nak, sampai 600 dan kita juga sangat terkejut 600 orang peminat PMI untuk kali ini, maka kami yakin yang lulus 52 orang ini adalah bukan anak sembarangan karena mereka berhasil menang dari 600 orang lainnya ya. Jadi itu situasinya. Di prodi-prodi yang lain juga mengalami penurunan. Kalau misalnya prodi KPI dulunya ada 100-an lebih kuotanya, sekarang daya tampungnya hanya 75. BKI juga begitu. Jadi semua mengalami penurunan karena semangatnya UIN adalah nggak usah banyak, yang penting kualitas. Jadi semuanya disesuaikan dengan rasio daya tampung dosennya, lalu rasio mahasiswanya berapa. Itu yang terjadi untuk angkatan tahun ini, kenapa hanya diterima 52, malah sebenarnya 47, nggak boleh lebih, tapi kita mendapatkan lebih 52 karena daya tampung kita segitu, tetapi peminatnya cukup banyak, sampai hampir 600 orang ya. Kalau tahun kemarin itu 300-an, tahun ini sampai 600 orang peminat yang memilih prodi PMI. Mungkin begitu tanggapannya, kita kembalikan kepada Maura ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rashidah. Apa ada lagi yang ingin bertanya?
Dinda Lestari. Mungkin ada yang mau bertanya dengan suara, tunjuk tangan, bisa langsung assalamualaikum. Kita pengen dengar juga suara anak PMI 1-2 orang ini ya. Oh ada tanya, Bu, pembagian unitnya kapan? Begitu. Ibu tanggapin aja terus ya. Nanti begitu siakat kalian sudah aktif, unitnya sudah terbagi semua. Jadi nggak bisa pilih-pilih kawan. Jadi memang sudah dibagi-bagi unitnya sendiri. Begitu kan Pak Asbalah ya? Sudah langsung otomatis begitu unit jadi begitu siakat itu terbuka, itu unitnya sudah ada. Jadi siapa kawannya si Wilda, siapa kawannya si Andika, siapa kawannya siapa nih nama-namanya lagi nih ya, si Kausar, itu sudah ada pasangan-pasangan. Jadi tidak bisa kita pilih, tapi sudah dibagi oleh sistem gitu. Iya, betul. Ya, ya pertanyaan siapa tadi di chat itu? Oke, dari si Dinda, dari Dinda tadi. Ibu, apa kita ada sesi foto-foto? Bu, ada sesi foto kita, Bu? Ya, enggak ini dulu. Kalau misalnya tanya jawabnya sudah habis? Sudah habis? Ya. Habis ya? Ada tuh Bu satu lagi. Apa itu? Ya, ada satu lagi nih. Assalamualaikum, Bu, maaf. UKT. Nah. Oke, nih Bu Sadiah nih, Bu Sadiah masih di sana Bu Sadiah? Insya Allah masih. Ya, baik masalah UKT itu kita bisa ajukan di setiap semester, itu dia ada masa perubahan UKT. Jadi ketika mau mengisi UKT itu harus sejelas-jelasnya, jangan asal mengisi, jangan salah upload bukti. Kalau diminta sampai ke kamar mandi harus difoto, itu difoto apa adanya. Jadi dari situ UKT-nya langsung secara otomatis. UKT itu dibagi sampai 7 tingkatan. Kalau tingkatan ke-7 itu bayarnya full. Kalau anak PNS itu biasa bayarnya full. Suaranya hilang Bu Sadiah, suaranya terputus Bu Sadiah. Suaranya hilang. Kami tahu kenapa. Jadi untuk UKT itu dia tadi kita udah jelaskan sampai UKT 7. Kalau anak pegawai negeri itu kemudian ada yang 800, ada yang sekian, pokoknya bermacam-macam UKT. Jadi kita setiap semester ada masa pengajuan UKT ulang. Di situ kita mengajukan kalau memang kita merasa kita nggak punya kehidupan kita kan rata-rata misalnya petani, kita nggak berhak untuk mendapat UKT 3, jadi kita bisa mengajukan kembali. Kalau di jadwal akademik nanti di semester 2 menjelang pembayaran SPP itu ada masa pengajuan UKT ulang. Jadi nanti siap-siap saja dengan data yang jelas. Ya, nanti boleh konfirmasi lagi, komunikasi lagi di grup WA Angkatan 2020. Ya, ini saja. Terima kasih. Ibu, itu ada satu lagi, Bu. Apa satu lagi? Izin bertanya, Bu, apakah semua MK unitnya sama, Bu? Atau beda unitnya? Ya, boleh. Secara otomatis untuk semester 1 itu sudah dibagikan unit. Itu yang membagi unit adalah akademik. Nanti anak-anak sekalian tinggal masuk aja kuliahnya udah ada nama. Jadi tidak semua unit sama. Kalau kita ada 52 orang itu ada 2 unit. Jadi satu unit itu 26 orang. Nah, jadi yang 26 orang unit 1, 26 orang unit 2. Dan biasanya mata kuliahnya itu misalnya ada 12 mata kuliah, berarti 20 SKS. 10
mata kuliah 20 SKS. Itu semuanya unit 1 semua, yang unit 2 semua. Jadi nggak bercampur. Kalau